Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Fitriana. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat pivot table sesuai tahap-tahapannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya datanya. Nah, datanya ini sudah ada. Tinggal kita ikutin cara langkah-langkahnya. Nah, kita di sini sudah mempunyai data kategori yang ada food nature, official supplier, dan teknologi. Lalu itu kita juga kasih judulnya order ID, order date, segmen. Lalu di sini kita akan membuat uh, sum kategorinya ya teman-teman. Nah, itu caranya kita tinggal ngikutin langkah-langkahnya, step by stepnya. Setelah itu kita klik salah satu kolom di situ, kita klik Ctrl T. Nah, nanti di situ dia akan muncul seperti ini teman-teman. Itu hampir ada 1000 data. Nah, di situ ada tombol table name. Di sini kita ganti dulu table name-nya. Table name-nya itu kita buat di sini T columns. T order, kita buat T order dulu ya teman-teman. Baru kita buat di sheet selanjutnya. Kita buat namanya di situ pivot. Setelah kita buat ganti namanya, kita balik lagi ke data sebelumnya. Lalu kita pencet salah satu kolom yang ada di data tersebut. Nah, di situ ada tulisan pivot table. Pivot table yang itu kita tinggal klik saja, teman-teman. Nah, di sini sudah ada tulisannya T orders yang tadi kita buat namanya. Lalu kita ganti ke exiting worksheet, teman-teman. Kita pilih dulu tempatnya di pivot, baru kita klik yang ketiga. Kenapa saya pilih di kolom C3? Karena kalau kita mau nambah custom, kita bisa langsung nambah custom. Soalnya kalau misalnya kita buat di paling tepi, nanti kita susah mau buat tambah customnya. Jadi kita pilih yang di C3 aja teman-teman. Baru kita klik OK. Nah, pivotnya sudah jadi seperti ini. Di sini pivotnya sudah jadi, terus di sini ada langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya, tahap-tahapan pembuatannya gitu. Dan di sini kita bakal ganti namanya. Namanya kita ganti menjadi PT kategori. Setelah itu kita oke kan. Nah, di situ sudah muncul tulisannya PT kategori. Dan kolom-kolom yang ada di sebelah kanan itu ada order ID, order date, segmen, dan kategori. Itu kita bisa masukkan ke dalam fitur filter, columns, row, dan value. Nah, jika kita keluar dari kolom pivot table, maka pivot files yang ada di sebelah kanan itu akan hilang. Tapi kalau kita buka lagi, dia akan muncul lagi teman-teman. Nah, di sini langkah-langkahnya, tahap-tahapannya. Selanjutnya kita bakal masukkan salah satunya.
Jadi kita klik kanan dulu, baru kita klik uh, outfit column with on update, baru kita oke kan teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita bakal masukkan ke 4 kolom yang ada di bawahnya. Yang pertama kita masukkan yang quantity teman-teman. Nah di quantity ini kita bisa masukkan di keempat kolom di bawah itu. Jadi kita masukkan ke values itu, ketika kita masukkan ada tulisan sum quantity seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui jumlah dari quantity. Jumlahnya ada 37.873. Kita bisa masukkan semua yang ada itu di 4 kolom itu, bebas, tidak terkecuali. Seperti itu teman-teman, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu kita coba masukkan kategori ke dalam filter. Nah, dia muncul akan seperti itu, kategori all. Situ kita bisa pilih, dalam all itu kita bisa milih future, furniture, atau kita bisa milih ketiga-tiganya. Kita balikkan lagi ketiga-tiganya teman-teman. Baru kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Kalau kita pindahin dia kategori yang ke columns, dia akan bentuknya seperti ini teman-teman. Tapi terlihat tidak rapi. Kalau di row seperti ini. Tapi sebelumnya kita bakal menggunakan quantity dulu. Kita bakal masukin kategorinya di bagian row. Lalu di sini bagian row-nya kita bisa lihat ada furniture, official shop, sama teknologi. Kita perlebar dulu, baru kita ganti namanya dengan kategori. Nah, kalau kalian pencet keluar, dia akan menghilang yang sebelah kanannya teman-teman. Di situ kita bisa lihat bahwa itu ada tulisan furniture, total quantity-nya adalah 8.028. Terus official suppliernya juga udah ada tertera di situ. Yang teknologi juga udah tertera di situ 6.900. Kita balik lagi ke tabel datanya. Di sini kan tabel datanya ada banyak banget ya guys. Jadi kita tuh bisa ngelihat langsung dari pivot secara gampang bahwa di situ tuh sudah ada semuanya data-datanya gitu. Di sini kalian juga bisa ngelihat, bisa dihilangkan kalau kalian pengen ini cuman future aja, atau kalian bisa duanya, kalian bisa pilih secara manual. Tapi kalau kalian bisa semuanya juga bisa, kalian pilihnya dari kategori itu ya teman-teman. Lalu kita bakal coba quantity-nya itu dimasukkan lagi ke dalam value. Maka akan muncul seperti yang sebelumnya tadi, itu adalah sum of quantity. Quantity-nya sama. Nah, di sini kita bakal buat dengan tipe yang lain. Kita klik di value file setting, baru kita klik di sini average. Kita ganti. Sini ada banyak ada sum, count, average, tapi kita pilihnya karena kita butuhnya average, jadi kita klik average, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini teman-teman.
Nah ini kan tulisannya tuh terlalu banyak, jadi kita bisa edit ininya, datanya itu dengan cara value file setting, baru kita klik number format, kita ganti formatnya dengan ukurannya number, dengan kategori number. Lalu kita buat decimal place-nya itu nggak ada atau 0. Lalu kita klik use 100 step itulah. Baru kita klik OK, akan muncul seperti ini. Yang ini juga ya teman-teman, value file setting, kita klik number format, kita klik number, use separator, baru kita OK kan. Jadi angkanya itu terlihat lebih bagus daripada yang tadi. Angkanya sudah terlihat lebih enak, 3,79, 3,80, 3,76. Nah sekarang kita bakal buat subkategori lagi, tapi kita bakal buat di pivot yang baru. Caranya bagaimana? Jadi kita bakal buat ulang seperti tadi. Kita balik dulu ke datanya. Tadi ini saya kehapus kategorinya, jadi kita masukin lagi kategorinya seperti ini. Baru kita balik ke data awal. Di sini kita buat sama seperti kayak tadi, kita klik salah satu kolomnya, lalu kita klik kontrol, baru kita klik pivot, kita klik exiting. Nah kita bakal cari, kita klik pivot dulu, kita bakal buat di shed pivot, kita buatnya di kolom G3. Baru kita oke kan, dia muncul seperti ini, seperti tadi teman-teman. Lalu kita ganti namanya, tapi kita sebelumnya kita ikutin langkah-langkah ini dulu ya teman-teman. Yang ketiga, beri nama table, siapkan lokasi untuk pivot table, jalankan perintah pivot table, beri nama pivot table. Kita sekarang udah diberi nama pivot table. Kita kasih namanya di sini PT subscat. Baru kita oke kan. Lalu setelah itu kita klik pivot table option, kita klik lagi auto fit column with on update, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya, karena kita mau buat seperti tadi, kita buat quantity-nya ya, kita masukkan ke values, baru kita buat subkategorinya kita masukkan ke row, baru kita perlebar dulu teman-teman. Kita ganti namanya jadi subkategori.
Yang ini kita ganti juga jadi total quantity. Kita okekan. Lalu kita ganti tabelnya dengan warna sama aja seperti sebelumnya. Di sini udah jadi sub kategorinya dengan total kuantitinya sudah tersusun rapi teman-teman. Lalu lagi kita masukkan sub quantity-nya itu kita masukkan lagi. Baru kita klik salah satunya, kita klik lagi value fetch settingnya, kita klik show value as. Baru di sini kita klik yang of percent of grand total. Nah, di sini kita sudah bisa ngelihat persentasenya, persenannya dari setiap subkategori. Udah ada 7,86% dan seterusnya. Nah, kita ganti dulu namanya di sini menjadi presentasi. Oke. Di sini sudah muncul presentasi, subkategori sama total quantity. Kita ganti dulu sama kayak tadi, kita klik number. Lalu di situ kita klik 0, terus klik use-nya. Baru kita klik OK. Oke juga. Jadi ini sudah rapi datanya. Nah, di sini kita mau ngebuat pivot tanggal atau pivot date. Kita klik salah satunya, baru kita klik di situ ada tulisannya insert slicer. Nah, di sini ada banyak tuh pilihannya, order ID, order date, segmen. Tapi sekarang kita pilih yang segmen dulu, baru kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Nah, segmen ini fungsinya dia untuk kita bisa milih misalnya home office atau corporate atau customer. Di sudah 3 pilihan segmen. Kalau kita pencet customer, akan muncul tuh data-datanya, data quantity, average of quantity-nya, yang corporate juga, home official juga. Nah, di sini ini data-datanya cuman yang ada di kategori pertama. Bukan dia tidak langsung terhubung dengan subkategori. Caranya kita klik yang slicer, baru kita tulisan tuh report connection, baru kita klik dua-duanya data yang ada di aplikasi Excel tersebut. Kita ada 2 data, yang PT kategori sama PT subcat. Lalu kita tinggal klik centangnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi. Tinggal kalau kita pencet corporate, ini data-datanya akan terganti secara otomatis dari data kategori furniture sama dari subkategorinya. Dari ketiga ini kalian sudah bisa lihat perbedaannya. Baru kita minimize lagi.
Lalu kita mau buat di sini insert timeline-nya, data tanggalnya. Kita klik dulu yang salah. Ini yang insert timeline. Di sini ada tulisan cuma satu, order date. Nah, itu tuh buat tanggal-tanggalnya doang. Karena kita ada kolom tanggal, jadi kita buat order date, kita klik OK. Di sini sudah muncul order date-nya. Di sini kalian bisa lihat periodenya, terus kalian juga bisa klik subnya biar terhubung kedua-duanya. Kalian tinggal pilih aja teman-teman, di situ udah ada data-datanya, udah sesuai dengan tanggalnya. Di situ kalian bisa lihat ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk ininya, datanya itu kalian bisa juga ganti. Di sini akan ada bulan September, Oktober, November, Desember. Kalian juga bisa rubah ke dalam bentuk tahunan juga teman-teman. Tuh, di sini ada years, quarter, months, sama days. Kita coba ganti ke years. Nah, di situ udah ada tahun-tahunnya dari tahun 2014, 2015, 2016 sampai 2017. Dan di situ kalian juga bisa ganti, misalnya kalian ke days. Days sini juga udah ada. Tuh, seperti itu teman-teman. Dari tanggal 1 Januari 2016 sampai bulan Mei 2000 atau November. Kalian bisa atur sendiri tanggalnya. Kita coba dari tanggal 6 April 2016 tuh. Datanya sudah ada secara otomatis. Kita bisa juga dari tanggal 10 sampai tanggal 16, itu datanya sudah secara otomatis tertampil di situ teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja cara membuat pivot table. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan terima kasih.